Mengejutkan, seusai menghalalkan zina, Ponpes Al Zaitun di Indramayu kini nyanyikan lagu Yahudi. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku, sebelum negara Islam berdiri. Yang ada negara Pancasila, hukum Undang-Undang Dasar 45. Di mana kalian Islam? Itu Islam. Islam itu negara Islam, umat Islam, hukum Islam. Itu baru Islam. Allah mau ngatur-ngatur Panji Gumilang, itu hadapi dulu anak buahnya Abu Sabit. Itu anak buah Panji Gumilang yang paling kecil, tapi cabai rawit. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang saya tahu ketika saya belajar di Mahat Al Zaitun. Oke, yang terkait tentang azan. Orang yang bilang itu katanya azan beda lah, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak. Itu semua sudah sesuai kok. Yang tasbih 3 harokat, hayya 'alas shalah gitu kan, itu ada panjang pendeknya, itu kan benar semua. Di sini saya nggak mau permasalahan tentang adzannya karena nggak jadi permasalahan, tapi di sini adzannya itu banyak menyalahi aturan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama saya pengen komentarin, adzan itu disunnahkan untuk menghadap kiblat, tapi di situ saya lihat muadzin menghadap jamaah. Kemudian saya lihat ketika hayya 'alas shalah tidak menoleh ke kanan, tapi malah mengangkat tangan seperti ini, maka tidak ada anjuran dari sabda Rasulullah SAW, dari ajaran manapun di perspektif pandangan Islam. Pembahasan dengan alumni Al Zaitun angkat bicara bongkar kegiatan Ponpes Al Zaitun yang sesat. Sebenarnya ya sudah terungkap gitu guys ya, dari pembicaraan yang disampaikan oleh pemimpin ataupun bisa dikatakan pengasuhnya gitu kan. Dan di sini dibuktikan lagi dengan si pendeta tadi ya, si Udin ya, Saifuddin gitu kan. Nah ini mengungkap bahwasannya dia juga menyumbang 1,5 kilo emas dan juga istilahnya setiap bulannya 250.000, dan setiap tabungannya juga diberikan kepada pondok pesantren Az-Zaitun ini. Ini merupakan bukti yang terkuak guys ya, dan kita perlu hati-hati dengan dakwah-dakwah mereka, ataupun bisa dikatakan bukan dakwah ya, kayak ajakan-ajakan mereka mungkin seperti itu, mungkin secara halus tapi kita kadang tidak sadar dan terikut kepadanya. Allah tunjukkan kebesaran saking cintanya kepada hambanya, betul-betul sekali di sini. Nah rekan-rekan sekalian, memang ada pertanyaan, kenapa ya itu katanya ilmu agamanya banyak, santri, mesantren, tapi kok kelakuannya tidak seindah ilmu yang dipelajari dan diajarkan. Makanya yang paling penting diulangi lagi bahwa segala urusan itu tergantung dari niat, dan Allah tahu persis niat seseorang belajar agama, niat orang mesantren, niat orang kuliah, apakah memang mencari kedudukan di sisi Allah, keridhaan Allah, atau mencari duniawi. Misalkan ingin dikenal sebagai santri, ingin terkenal nih, saya lulusan pesantren ini, pesantren itu, merasa akan terangkat namanya dengan status pesantrennya. Jadi dia mesantren di suatu tempat demi dinilai sebagai orang yang terangkat lah namanya dengan status pesantren, itu juga sudah tidak bagus. Yang selanjutnya tentang mazhab di Al Zaitun, tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran dengan level, karena Al Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Kan? Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan 4 imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Pondok pesantren Al Zaitun kembali menghebohkan publik setelah membawakan lagu Heavenus Shalom Alaikum. Santri di pondok yang berdiri di Indramayu tersebut kini menyanyikan Haba Nagila yang mempunyai makna marilah bergembira.
Lagu Hava Nagila sendiri merupakan sebuah lagu perayaan yang biasanya dibawakan di kalangan masyarakat Yahudi dan Roma serta menjadi satu stapel penghibur kelompok Yahudi. Momen para santri menyanyikan lagu itu pun viral di TikTok setelah diunggah dari video tersebut terlihat lagu Hava Nagila dibawakan oleh para santri dari Ponpes Al Zaitun Indramayu saat menggelar acara wisuda ketiga Institut Agama Islam Al-Aziz pada tanggal 20 Mei 2023 lalu. Para santri yang diikuti para petinggi pondok itu pun terlihat sangat antusias menyanyikan lagu Yahudi tersebut. Saat menyanyikan lagu ini, sejumlah santri laki-laki dan perempuan juga mengiringinya dengan tarian. Selain nyanyian Yahudi ini, sebelumnya Ponpes Al Zaitun juga sempat menggemparkan publik dengan kasus lainnya, di mana dari kabar yang beredar, Ponpes Al Zaitun menghalalkan santrinya untuk berzina asal memiliki uang, sebab para santri yang ingin berzina tersebut harus membayar 2 juta untuk penebusan dosa. Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menghebohkan publik setelah membawakan lagu Heavenus Shalom Aleichem. Santri di pondok yang berdiri di Indramayu tersebut kini menyanyikan Hava Nagila yang mempunyai makna marilah bergembira. Lagu Hava Nagila sendiri merupakan sebuah lagu perayaan yang biasanya dibawakan di kalangan masyarakat Yahudi dan Roma serta menjadi satu stapel penghibur kelompok Yahudi. Momen para santri menyanyikan lagu itu pun viral di TikTok setelah diunggah dari video tersebut terlihat lagu Hava Nagila dibawakan oleh para santri dari Ponpes Al Zaitun Indramayu saat menggelar acara wisuda ketiga Institut Agama Islam Al-Aziz pada tanggal 20 Mei 2023 lalu. Para santri yang diikuti para petinggi pondok itu pun terlihat sangat antusias menyanyikan lagu Yahudi tersebut. Saat menyanyikan lagu ini, sejumlah santri laki-laki dan perempuan juga mengiringinya dengan tarian. Selain nyanyian Yahudi ini, sebelumnya Ponpes Al Zaitun juga sempat menggemparkan publik dengan kasus lainnya, di mana dari kabar yang beredar, Ponpes Al Zaitun menghalalkan santrinya untuk berzina asal memiliki uang, sebab para santri yang ingin berzina tersebut harus membayar 2 juta untuk penebusan dosa.